Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Pada video pembelajaran ini akan kita bahas masalah pelajaran matematika SMP kelas 7 pada pokok bahasan atau materi KPK dan FPB. Nanti kita pahami, yaitu memahami pengertian KPK dan FPB, kemudian menentukan KPK dan FPB, kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan KPK dan FPB. Namun sebelum mengikuti pembelajaran video ini, saya berharap Anda menekan tombol like dan subscribe, ya, like dan subscribe bagi yang belum mensubscribe. Ya, sekali lagi saya berharap Anda menekan like dan subscribe bagi yang belum mensubscribe. Kita lanjutkan pelajarannya. Iya. Pengertian KPK, ya. KPK itu merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, dan dalam bahasa Inggris bisa dikenal dengan sebutan LCM alias Least Common Multiple atau Lowest Common Multiple atau LCM, ya, atau Smallest Common Multiple atau SCM. Nanti dalam mencari KPK itu seiring dituliskannya dengan persamaan LCM, ya, nanti ada yang nulisnya dalam kurung A, B, ya, A, B. Tapi sebelum ditulis di sini KPK, ya. Kalau di sini LCM, nanti dalam bahasa kita ganti dengan KPK dalam kurung A, B. Di mana A dan B adalah bilangan bulat atau integer, ya, integer. Dan nanti hasilnya selalu dalam bilangan bulat positif yang terkecil yang bisa dibagi dengan A atau B. Ini pengertian tentang KPK. Jadi yang penting Anda ingat intinya bahwa KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini silahkan nanti sambil dicatat, ya, sambil dicatat biar nanti Anda tidak ketinggalan mempunyai arsip atau buku catatannya, biar nanti bisa digunakan untuk belajar berikutnya. Jadi tidak buka video mulu. Untuk mencari KPK itu ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu pertama metode sederhana. Jadi nanti metode sederhana itu mengalihkan, ya. Kemudian yang kedua adalah metode faktorial atau pohon faktor. Tapi di sini bisa dibedakan, ya, dari metode faktorial tersendiri, pohon faktor tersendiri juga bisa, ya. Jadi dipisah juga bisa. Jadi kalau dipisah menjadi tiga metode, dari metode faktorial dan metode pohon faktor. Cara mencari KPK dengan metode sederhana. Misalnya untuk mencari KPK 12 dan 20. Maka cara mencarinya dengan metode sederhana adalah, ya, kita kalikan sehingga nanti kelipatannya itu ketemu angka yang sama. Lihat-lihat kelipatan 12. Kelipatan 12 itu pertama berarti 12, ya. Kemudian setelah itu 24, itu kelipatan 12, kemudian 36, kemudian 48, kemudian 60, 72, 84 dan seterusnya. Berikutnya kelipatan dari 20. 20, 40, 60,
80, 100, dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan angka dalam kelipatan itu yang sama, yang pertama, yang sama ya, yang sama yaitu adalah 60. 60. Nah, itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Itu 60. Kelipatan persekutuan terkecilnya 60. Jadi KPK dari 12 dan 20 adalah 60. Nah, ini dengan cara metode sederhana. Ya, silakan dicatat. Tahan videonya biar tidak langsung berjalan untuk mencatat. Kita lanjutkan. Sekarang cara mencari KPK dengan metode faktorial maupun pohon faktor ya. Jadi di sini nanti bisa masing-masing bisa digabung. Kali ini misalnya kamu diminta untuk mencari KPK dari 3 angka, yaitu 147, 189, dan 231. Maka cara mencarinya dengan pohon faktor namanya ya, dibikin kayak akar ya. Kayak akar pohon, maka dikatakan pohon faktor. 147 faktor itu bisa dibagi pertama bagi 3, hasilnya 49. Nah, 3-nya sudah prima, sekarang 49-nya difaktorkan lagi menjadi 7 kali 7. Kemudian 189 dibagi bilangan faktor terkecilnya adalah 3, jadi dibagi bilangan yang pertama bisanya 3. 189 bagi 3, 63. Kemudian 63 difaktorkan lagi dengan faktor yang prima, 7 ya, bisanya dibagi 7. Jadi 63 bagi 7, 9. Nah, 9 masih bisa difaktorkan lagi, yaitu 3 kali 3. Kita lihat 231 ya, 231 faktornya dibagi 3, hasilnya 77. Kemudian 77 difaktorkan lagi, yaitu 7 kali 11. Nah, ini semuanya sudah faktor prima, sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Kemudian disusun pohon faktor tadi dalam bentuk faktorial atau faktorisasi prima ya. Dibentuk dalam faktorisasi prima. Tapi kalau Anda tahu, nggak usah pakai akar pohon faktor di atas, langsung Anda ke faktorisasi prima boleh ya. Boleh. Faktorial 147 adalah 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 2. Ini dilihat dari yang faktor primanya ya. 3, 7, 7. Jadi diambil dari pinggirnya ini. Dari pinggir atas ke bawah ke arah kanan. 3, 7, 7. Berarti 3 pangkat 1, 7 pangkat 2 ya. Berarti faktorial dari 147 adalah 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 2. Kemudian faktorial dari 189. Kita lihat 3-nya 1, 3-nya ada 3, 1, 2, 3. Maka 3 pangkat 3. 7-nya ada 1, 7 pangkat 1. Jadi faktorial 189 adalah 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 1. Kemudian faktorial 231. Kita lihat 3-nya 1 kali, berarti 3 pangkat 1. 7-nya 1 kali, berarti 7 pangkat 1. 11-nya 1 kali, berarti 11 pangkat 1. Nah, ini khusus ini ya, ini nanti dinamakan faktorisasi prima. Dari faktorisasi prima itu kita lihat untuk menentukan KPK ya, kita lihat semua bilangan diambil pangkat yang paling besar ya. Dilihat semua faktornya. Nah, dari masing-masing dilihat semua faktornya. Kemudian diambil faktor yang pangkatnya paling besar dari 147. Kita lihat faktor pertama, kita lihat faktor 3 ya.
faktor 3 dari 147, faktor 3 dari 189, faktor 3 dari 231. Yang pangkat paling besar kita ambil ya. Ini 31, 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 3, ini 3 pangkat 1, berarti yang paling besar diambil berarti 3 pangkat 3 ya. Jadi untuk menentukan KPK diambil pangkat yang paling besar. Kemudian ini ada faktor 7. Faktor 7-nya diambil yang paling besar pangkatnya ya. 7 pangkat 2, 7 pangkat 1, 7 pangkat 1, berarti yang paling besar adalah 7 pangkat 2. Berarti 7 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 2. Kemudian ada faktor 11 ya. Karena hanya 1 ya udah 1 itu saja diambil. Jadi 11 pangkat 1 pakai. Berarti perkalian dari faktor-faktor yang kita ambil tadi akan menjadi KPK bilangan yang kita cari. Jadi KPK-nya adalah 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 2 kali 11 pangkat 1. Setelah kita hitung ya, silakan nanti dihitung, Anda hitung ulang. Hasilnya 14.553. Jadi KPK ya, maka KPK dari bilangan 147, 189 dan 231 adalah 14.553. Ya, perhatikan ya. Ini tolong dicatat. Tahan videonya biar Anda bisa mencatat dengan leluasa. Kita lanjutkan. Sekarang pengertian FPB. Bagian kedua, bagian B. Pengertian FPB dalam matematika, faktor persekutuan terbesar disingkat dengan FPB. Berarti FPB itu artinya faktor persekutuan terbesar. FPB dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Jadi FPB adalah pembagi bilangan-bilangan yang difaktorkan tapi yang paling besar. Cara menentukan FPB sama dengan menentukan KPK. Ada dua cara, yaitu metode sederhana dan metode faktorial atau pohon faktor. Namun ya sama juga tadi nanti dalam metode faktorial dan metode pohon faktor, itu metode faktorial itu bisa tidak memakai pohon faktor, jadi langsung faktorial bisa ya. Kemudian cara sederhana dapat digunakan hanya untuk mencari ya, cara sederhana dapat digunakan untuk mencari FPB dari 2 dan atau 3 bilangan yang tidak terlalu besar. Namun kalau untuk bilangan yang lebih besar sebaiknya menggunakan faktorial atau pohon faktor ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang cara mencari FPB dengan metode sederhana. Nomor 1 misalnya mencari FPB dari 12 dan 20. Kita lihat faktor dari 12 dan 20 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Carilah nih faktornya, angkanya yang sama dan pilih yang paling besar. Kita lihat yang sama ada angka 2 dan angka 4. Jadi angka 4 merupakan faktor yang sama dari kedua bilangan yang paling besar. Nah, ini disebut FPB. Jadi FPB dari 12 dan 20 adalah 4 ya. FPB dari 12 dan 20 adalah faktor sekutu yang sama yang terbesar, yaitu 4. Contoh kedua, mencari FPB dari 15 dan 25. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Kita lihat yang sama dan terbesar. Nah, yang sama hanya ada satu, angka 5.
dan angka 1 ya, angka 1 dan angka 5. Berarti FPB-nya angka 5. Jadi FPB dari 15 dan 25 adalah 5. Ya, silakan dicatat, tahan videonya biar Anda bisa mencatat dengan leluasa. Kita lanjutkan. Cara mencari FPB dengan metode faktorial atau pohon faktor. Misalnya mencari FPB dari bilangan 147, 189, dan 231. Dengan pohon faktor kita lihat seperti ini, 147 dibagi 3, 49. 49 dibagi 7, hasilnya 7. Berarti faktornya adalah 377. Faktor primanya ya 377. Kemudian 189 adalah 3 bagi 189 bagi 3 63. Kemudian 63 dibagi 7 hasilnya 9. Nah 9 bagi 3 hasilnya 3. Berarti faktor primanya adalah 3 7 3 3. Kemudian 231 dibagi 3 ya, 231 bagi 3 hasilnya 77. 77 bisanya dibagi 7 hasilnya 11. Nah ini sudah faktor prima semua, berarti 231 faktor primanya 3711. Nah kita tulis dalam bentuk faktorisasi prima ya. Faktorial 147 sama dengan 3 pangkat 1, ini kan hanya 1, 3-nya, kali 7 pangkat 2, ini 7-nya ada 2, berarti 7 pangkat 2. Faktorial 189, 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 1, kita lihat 3-nya ada 3, 1, 2, 3, jadi 3 pangkat 3, 7-nya 1, berarti 7 pangkat 1. Berarti faktorial 189 adalah 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 1. Kemudian kita lihat faktorial 231. Nah, faktorial 231 sama dengan 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 1 kali 11 pangkat 1. Lihat di pohon faktornya, 3-nya ada 1, 7-nya ada 1, 11-nya ada 1. Berarti faktorialnya adalah 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 1 kali 11 pangkat 1. Untuk menentukan FPB, ambil faktor-faktor yang sama ya, faktor-faktor yang sama dengan pangkat faktorial yang memiliki pangkat terkecil. Jadi ambil faktor-faktor yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Hanya yang sama, kalau yang nggak sama tidak usah diambil. Kita lihat yang sama ada angka 3, semuanya ada angka 3, berarti faktorialnya itu nanti 3. 3 diambil pangkat yang paling kecil. Pangkat paling kecil adalah pangkat 1. Jadi yang dipakai adalah 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 1 kali. Cari lagi faktor yang sama, diambil pangkat terkecil, ada angka 7. Ya. 7 pangkat 1 diambil ya. Sedangkan 11 itu enggak ada kesamaannya, maka 11 tidak dipakai. Jadi 11-nya enggak dipakai. Jadi yang dipakai untuk menentukan faktorial adalah 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 1. Hasilnya 21. Maka FPB dari bilangan 147, 189, dan 231 adalah 21. Ya. Ini dengan kata lain bahwa tidak ada bilangan yang lebih besar dari 21 yang dapat membagi habis bilangan 147, 189, dan 231. Ya, silakan dicatat ya, tahan videonya biar Anda bisa mencatat dengan leluasa. Kita lanjutkan.
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Jadi ini permasalahan bisa dengan soal cerita, ya, permasalahan dengan soal cerita ataupun masalah itu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh nomor 1, soal permasalahannya adalah ibu menabung di berbelanja ke pasar, ya. Ibu menabung dan berbelanja ke pasar setiap 4 hari sekali. Kemudian Bibi berbelanja ke pasar setiap 7 hari sekali. Pada tanggal 11 Maret tahun 2012, Ibu dan Bibi berbelanja ke pasar bersama-sama, ya. Tanggal berapa Ibu dan Bibi akan ke pasar bersama-sama kembali yang kedua kalinya? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita gunakan dengan KPK, ya. Kita mencari KPK. Tentu kita cari KPK dari 4 dan 7. Nah, kita langsung aja tahu bahwa KPK 4 dan 7 itu 28, ya. KPK 4 dan 7 28. Kemudian berarti 28 KPK-nya itu untuk ditambahkan pada hari pertemuan pertama, yaitu tanggal 11, ya. Jadi 28 KPK itu ditambahkan dengan tanggal bersama-sama tanggal 11. Jadi Ibu dan Bibi akan ketemu lagi setelah tanggal 28 ditambah 11 hari, yaitu setelah 39 hari. Ini maksudnya setelah 39 hari. Nah, 39 hari kita lihat pas hari apa, bulan apa, ya. 39 dikurangi 31. Ini kan 28-nya April. Berarti dikurangi 31 karena apa? Maret itu bulannya 31 hari. Berarti 39 dikurangi 1 bulan Maret 31 hari, sisanya ada 8. Oh, berarti 8 itu pasti setelah Maret. Berarti 8 itu tanggal 8 April 2012, ya. Saya ulangi lagi biar lebih jelas. KPK-nya 28. Pertemuan bareng-bareng ke pasar bersamanya tanggal 11, ya. Berarti pertemuan berikutnya adalah KPK ditambah tanggal bersama-sama yang pertama, yaitu tanggal 28 ditambah 28 hari ditambah pertemuan yang pertama tanggal 11. Jadi akan bertemu kemudian yang kedua kalinya setelah 39 hari. Nah, 39 hari itu kan nggak ada bulan itu sampai tanggal 39 kan nggak ada. Berarti kita cari tanggal 39 itu kan diawali bulan April, ya. April berarti dikurangi bulan Maret. April kurangi Maret. Maret 1 bulan penuh karena 39 berarti kan lebih dari 1 bulan. Jadi tanggal 39 kurangi 31, banyak hari pada bulan Maret, ada 8. Nah, 8-nya pasti tanggal 8 bulan April 2012. Jadi Ibu dan Bibi akan ke pasar bersama untuk kedua kalinya pada tanggal 8 April 2012. Nah, misalnya mau dicari ketiga kalinya, berarti kita tambah tanggal 8 April tambah 28 KPK-nya tadi. Tanggal 8 April tambah 28 KPK-nya ketemu 36. Nah, 36, ya. 36 dikurangi, ini kan April tambah 28 berarti April Maret, ya. April Maret. Tapi
36 bulan April ini dikurangi 30 pada bulan April, ya, 36 bulan Maret. Ya. Jadi April, kemudian hari bulan ini 3 bulan April. Jadi hasilnya 36 kurangi 30 ada 6. Jadi 6-nya pasti bulan Mei, ya, bulan Mei. Jadi tanggal Mei. Saya ulangi, untuk ketiga kalinya berarti tanggal 8 April ditambah KPK-nya 28 sama dengan 36. Nah, 36 untuk mencari harinya berarti dikurangkan 30 pada bulan April, bulan yang bersangkutan. Hasilnya adalah, sisanya adalah 6. Berarti 6 itu pasti bulan Mei. Jadi 6 Mei 2012. Ya, coba diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda nanti banyak latihan, insya Allah nanti pasti bisa. Kita lihat contoh soal permasalahan KPK dan FPB yang kedua. Ini ada permasalahan tentang pemasangan lampu. Lampu A menyala setelah setiap 6 menit. Lampu B menyala setiap 8 menit. Dan lampu C menyala setiap 12 menit. Pada pukul 9.25, ketiga lampu menyala secara bersamaan. Maka untuk kedua kalinya atau ketiga lampu itu akan menyala secara bersamaan pada pukul berapa? Nah, ini seperti ini berarti diselesaikan dengan KPK, ya. KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 24. Nah, ini cara mencari KPK-nya kalau Anda sudah paham, hafal, nggak usah ditulis. Tapi kalau ini maksudnya cara mencari KPK itu salah satunya dengan faktorisasi prima. Anda bisa menggunakan dengan pohon akar ataupun dengan metode sederhana. Ini bebas, ya. Tapi kalau Anda sudah tahu 24 seperti ini faktorisasi atau caranya mencari KPK nggak ditulis, tidak apa-apa. Jadi KPK dari 6, 8, 12 adalah 24. Ini caranya mencari 24 itu caranya dengan faktorisasi prima. Bahwa 6 itu faktorisasi primanya adalah 2 kali 3. 8. Nah, ini karena kita tidak pakai pohon faktor, maka kita langsung bagi dari angka yang faktor terkecil. 2 kali 4. Kalau Anda langsung boleh buat pangkat 3 ini boleh, ya. Ini hanya untuk menjelaskan cara mencarinya biar lebih gampang, ya. Biar lebih paham maksudnya. 2 kali 4. 4-nya dikalikan dibagi lagi jadi 2 kali 2 kali 2. Jadi 4-nya sama dengan 2 kali 2. Berarti ini kalau dipangkatkan jadi 2 pangkat 3. Berarti 8 faktorisasi primanya 2 pangkat 3. 12. Nah, itu bisa, ini cara ini boleh Anda tinggalkan, enggak ditulis enggak apa-apa kalau Anda memang sudah paham, ya. Jadi 12 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Ini cara mencarinya, faktor primanya. Nah, ini 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2, 3-nya sekali, berarti kali 3. Dan ini jangan dikalikan, nanti dikalikan kembali lagi, ya. Ini enggak jadi faktor prima nanti. Jadi KPK-nya kita lihat dari masing-masing faktor yang ada. Dipilih pangkat yang paling tinggi, ya. 2 ada, semuanya ada 2. Semuanya ada 2, maka dipilih 2 yang pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 3. Kemudian masing-masing faktor dari 6, 8 juga ada angka 6 ada angka 3, 8 tidak ada, 12 ada angka 3. Nah, ini dipilih juga angka yang 3-nya salah satu. Kalau ini sama berarti ambil salah satu. Kalau berbeda berarti pilih yang pangkat tertinggi. Jadi 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 24.
Jadi KPK dari 6, 8, 12 adalah 24. Ini cara mencari 24 yang di sini ini ya, mencari 24 angka KPK-nya. Ketiga lampu menyala bersamaan untuk pertama pukul 9.25. Berarti untuk kedua kalinya 9.25 ditambah 24 menit ya. Ditambah 24 menit. Berarti 25 tambah 24 49. Oh, berarti nyala yang kedua pada pukul 9.49 menit. Nah, kalau mau kita cari untuk ketiga kalinya ya berarti tinggal nambahkan lagi 949 ditambah 24 menit. 9 tambah 949 menit ditambah 24 menit 10 13 menit. Ya, itu masalah KPK ya, masalah KPK. Penyelesaian berkaitan dengan KPK. Kita lanjutkan nomor 2, permasalahan yang berkaitan dengan FPB. Contoh, untuk acara pesta ulang tahun Nita, ia membeli 54 balon warna merah, 63 balon warna kuning, dan 72 balon warna hijau. Balon-balon tersebut akan dikelompokkan dengan jumlah yang sama dan perpaduan warna yang sama banyak. Jadi jumlahnya sama, masing-masing jumlahnya sama, perpaduan warnanya pun sama banyak. Maka berapa banyak balon kuning pada setiap kelompoknya? Nah, kalau cara seperti ini berarti Anda harus tahu FPB. FPB dari banyaknya balon ya. Masing-masing banyaknya balon. Berarti FPB dari 54, 63, 72. Nah, kalau sudah tahu jadi sudah tahu FPB-nya, kalau belum tahu kita hitung ya cara mencarinya. Ini yang paling singkat ya. Ini seperti ini kalau pakai pohon faktor itu pakai gambar kayak akar itu menghabiskan ya. Ini pakai ini aja yang lebih memahaminya. Di 54 itu kalau Anda bisa langsung 2 pangkat 3, 2 kali 3 pangkat 3 boleh. Tapi ini urutan cara mencarinya biar mudah, maka 54 bagi 2 dulu, hasilnya 27. Berarti berikutnya 2-nya tulis lagi, 27 dibagi faktor yang terkecil, yaitu 3, berarti 27 bagi 3, 9. Difaktorkan lagi 9-nya, berarti 2 kali 3 kali 3 kali 3. Ditulis dalam pangkat faktor, berarti hasilnya 2 kali 3 pangkat 3. Karena di 3-nya ada 3, maka 3 pangkat 3. Kemudian 63. 63 faktor terkecilnya adalah angka 3. Ya, faktor terkecilnya angka 3. Jadi bukan satunya diabaikan ya satunya. Di sini langsung selain 1 ya, setelah 1. Jadi faktor terkecil setelah 1 yaitu 3. 3 berarti 63 bagi 3 sama dengan 21. Berarti 63 3 kali 21. 21 difaktorkan lagi, berarti hasilnya 3 kali 7. Berarti di sini 63 sama dengan 3 kali 3 kali 7. Nah, ini sudah merupakan faktor prima, maka ditulis dalam bentuk pangkatnya, jadi 3 pangkat 2 kali 7. Kemudian 72. 72 itu sama dengan 2 kali 36. 36 difaktorkan lagi menjadi 2 kali 2 kali 18. 18 faktorkan lagi menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 9. 9 masih bisa difaktorkan lagi, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi, tulis dalam pangkat ya. 2-nya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3. Kali 3-nya ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2.
Jadi FPB dari 5, 4, 6, 3, dan 7, 2 pilih faktor yang sama, yang semuanya ada, dan pilih pangkat terkecil. Kita lihat yang warna merah. Warna merah ini lihat 2. 2 pada 5, 4 ada. 2 pada 6, 3 enggak ada. Oh, berarti 2 bukan yang dikalikan nanti, jadi tidak diambil ya. Jadi 2 diabaikan. Kemudian kita lihat 3. 3 pada 54 ada 63 ada, pada 72 ada. Jadi faktor 3-nya. Nah, kemudian dipilih pangkat yang paling kecil dari 3 itu. Di sini 3 pangkat 3, di sini 3 pangkat 2, di sini 3 pangkat 2. Yang terkecil adalah 3 pangkat 2, ambil salah satu ya. Jadi 3 pangkat 2. Terus lihat lagi yang lainnya, kalau masih ada yang sama, tapi sudah enggak ada ya. Angka 7 di 63 ada, tapi di 54 dan di 72 enggak ada, berarti 7 tidak diambil. Berarti FPB dari 54, 63, dan 72 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. Ini pilih faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Cara mencarinya dari tanda merah ya, dari yang dikasih tanda merah ini ya. Jadi banyaknya balon kuning untuk tiap kelompok adalah semua balon kuning dibagi dengan FPB. Semua balon kuningnya 63, FPB-nya 9. Jadi sama dengan 7. Jadi banyak balon kuning untuk setiap kelompok ada 7. Ya, di sini ada 7. Ya, semoga Anda paham. Silahkan dicatat, ditahan videonya biar Anda bisa leluasa mencatatnya. Iya, kita lanjutkan latihan soal. Nah, ini setelah ini selesai, nanti Anda silahkan dikerjakan latihan soal ini. Silahkan dicatat, tidak usah saya bacakan ya. Latihan soalnya tidak usah dibacakan. Kalau Anda biar bisa mencatat dengan leluasa, ditahan dulu videonya. Ditahan dulu, kemudian dicatat sampai selesai. Nah, setelah itu setelah dikerjakan, laporkan atau dikoreksikan kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing yang mengajar matematika di kelas kalian. Saya kira cukup sekian. Semoga Anda sukses dan bisa memahami pelajaran yang disampaikan melalui video ini. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.